Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini, kita akan membahas kembali manhwa It's Over Undokin Sofra's Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan ras kepala bunga yang menaruh harapan kepada Gyotian agar domain Baihua dapat terselamatkan. Dao berpikir, Tuan Kyo mungkin datang ke sini untuk menggunakan bakat ras kepala bunga dalam memurnikan aura langit dan bumi untuk memurnikan alam iblis suci. Namun bagi seluruh domain Baihua, tindakan Tuan Kyo datang menyelamatkan mereka sudah menjadi secercah cahaya yang mereka lihat dalam kegelapan keputusasaan. Cai Tao memberitahu kepada Gyotian jika ayahnya berada di istana Tuan Kota dan Cai Tao akan mengantar Gyotian ke sana. Gyotian pun menyuruh Cai Tao untuk memimpin jalannya. Tidak lama kemudian, Cai Tao akhirnya sampai di istana kota. Mereka bertiga kaget ketika melihat keadaan ayah Cai Tao. Ayah Cai Tao bernama Hua Jingseng. Hua Jingseng terikat sebuah akar pohon dewa bunga di sekujur tubuhnya. Cai Tao yang melihat kondisi ayahnya pun langsung panik dan berlari ke arahnya. Jingseng menanyakan kepada Cai Tao untuk apa Cai Tao kembali ke domain Baihua. Cai Tao berpikir apakah akan membahayakan ayahnya jika dirinya mencabut akar tersebut. Cai Tao menanyakan kepada ayahnya apa yang sedang terjadi dan apakah akar tersebut tidak bisa dicabut. Jingseng mengatakan jika akar tersebut tidak bisa dicabut karena akar tersebut adalah sistem akar pohon dewa bunga kuno. Cai Tao menyesal karena dirinya seharusnya tidak meninggalkan domain Baihua pada saat itu. Jingseng menyuruh Cai Tao untuk tidak mengatakan omong kosong seperti itu karena Cai Tao dan rekannya masih muda dan prima. Hanya ketika mereka meninggalkan domain Baihua, barulah ras mereka bisa tetap ada dan bertambah banyak. Tiba-tiba Gyotian memegang akar tersebut. Cai Tao dan ayahnya bingung apa yang akan Gyotian lakukan. Dan tiba-tiba Gyotian langsung mencabut akar tersebut. Gyotian menangkap akar pohon tersebut karena akar pohon tersebut berusaha untuk melarikan diri. Dan setelah itu, Gyotian pun langsung menghancurkan akar pohon tersebut. Dan Jiangseng pun terbebas. Oke, sekarang ayah dan anak sudah bersatu kembali. Kalian bisa mengobrol baik-baik. Tanaman merambat dari pohon anak dewa bunga teratasi seperti itu. Dari mana anakku mengundang orang-orang kuat ini? Ucap pikiran Jingseng. Cai Tao memanggil ayahnya dan tiba-tiba ruangan tersebut langsung runtuh. Dan ternyata Gyotian telah menghancurkan sebuah larangan. Jingseng pun langsung berterima kasih kepada Gyotian karena telah menyelamatkan hidupnya. Gyotian mengatakan untuk tidak mempermasalahkan hal sepele seperti itu. Jingseng memberi hormat kepada Gyotian dan memberi saran jika tempat ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakan sesuatu. Mengapa Gyotian tidak pindah ke aula belakang dan Jingseng akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan sesuatu. Gyotian pun menuruti saran tersebut dan mereka pun langsung pergi. Beberapa saat kemudian mereka berempat sedang makan bersama. Cai Tao berkata, ayah tidak tahu apa yang aku alami ketika aku meninggalkan domain Baihua dan tiba di domain Gunung Quanfu. Para penjaga di wilayah pegunungan Quanfu benar-benar bertindak terlalu jauh. Jika bukan karena Tuan Kyo, aku akan mati di bawah pedang penjaga ketika aku melewati perbatasan Gunung Quanfu. Dermawan, sekali lagi terima kasih atas bantuan Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, beri aku instruksi.
Sama-sama, aku datang ke sini kali ini hanya untuk menyelamatkan domain Baihua. Jing berkata, dengan bantuan Anda, domain Baihua mungkin benar-benar terselamatkan. Mungkin situasi saat ini di domain Baihua tampaknya berbeda dari apa yang dikatakan Hua Caitou sebelumnya. Jadi, kamu harus memberitahuku apa yang terjadi. Jing berkata setelah mengirim Hua Caitou keluar. Tidak lama kemudian, seluruh domain Baihua diblokir. Seluruh real world diselimuti oleh formasi besar. Tidak mungkin untuk masuk dan keluar. Hal ini juga disebabkan domain Baihua berada dalam cahaya keemasan dan kehilangan malam. Cahaya keemasan menyelimuti seluruh domain Baihua dan perubahan pun terjadi. Pohon Dewa Bunga Kuno tidak lagi melindungi kami, tetapi membuat kerusuhan, menyerang kami dan membunuh rakyat kami. Sampai seorang pria kuat berjubah hitam muncul. Pria kuat berjubah hitam mengendalikan pohon Dewa Bunga Kuno untuk menenangkan diri. Aku pikir kita telah diselamatkan, tetapi aku tidak menyangka. Pemimpin klan dan tetua ditangkap ke dalam istana kuno dengan tanaman merambat yang mengamuk dan menyegelnya. Dari kami, penguasa kota dari kota utama yang tidak terlalu mampu. Semuanya dipaksa diserap energi oleh tanaman merambat dari pohon Dewa Bunga. Rakyat kami dibunuh oleh tanaman merambat, dan kami dipenjara seperti hewan ternak di istana tuan kota. Pemimpin klan dan tetua juga disegel di istana kuno, dan hidup serta mati mereka tidak diketahui. Dao berpikir, mengapa orang kuat berjubah hitam yang dibicarakan Hua Jingsheng melakukan ini? Kemana perginya energi yang diserap? Di sisi lain, Qiutan sedang keenakan dengan masakan tersebut, dan Qiutan berharap agar Yang Ming bisa mempelajari resep makanannya. Qiutan menanyakan kepada Jingsheng, bagaimana Jingsheng yakin bahwa pohon Dewa Kuno dan pohon anak Dewa Bunga dikendalikan oleh orang kuat berjubah hitam. Jingsheng menjelaskan, ketika pohon Dewa Bunga Kuno dan anak pohon Dewa Bunga dikendalikan oleh orang kuat berjubah hitam, mereka akan diselimuti lapisan cahaya keemasan. Garis-garis yang mengalir pada cahaya keemasan sama dengan yang mengalir pada tanduk emas di kepala pria kuat berjubah hitam itu. Qiutan menanyakan, bisakah Jingsheng menggambarkan penampilan pria kuat berjubah hitam tersebut? Jingsheng pun langsung meminta kepada Qiutan untuk melihat gambar tersebut. Wang Cai memberitahu kepada Qiutan jika itu adalah ras Dewa Kuno. Di sisi lain, pembunuh yang dikirim oleh Dikinlu telah sampai di kota. Pembunuh tersebut berkata, menurut laporan dari tanaman merambat pohon Dewa Bunga Kuno yang lolos, yang disebut Dewa Agung Hades Qiutan, seharusnya ada di sini. Jadi di manakah pohon anak Dewa Bunga di kota ini? Pembunuh tersebut kaget setelah melihat ke arah pohon anak Dewa Bunga. Pembunuh tersebut tidak percaya dan bingung bagaimana bisa pohon anak Dewa Bunga menjadi gundul seperti itu. Pembunuh tersebut mendengar jika pohon anak Dewa Bunga dibuat seperti itu oleh Qiutan. Pembunuh tersebut tersenyum karena dirinya telah menemukan petunjuk yang pasti di mana Qiutan berada. Dan pembunuh tersebut akan membiarkan Qiutan menikmati kedamaian sebelum malam tiba. Beberapa saat kemudian, di malam hari, pembunuh tersebut telah sampai di depan pintu rumah tuan kota. Setelah itu, pembunuh tersebut menggunakan sebuah teknik rahasia dan berpikir, tertawalah, minumlah, dan hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Di saat Qiutan dan yang lain sedang minum bersama, pembunuh tersebut langsung berjalan menuju ke arah Qiutan berada. Setelah sampai, pembunuh tersebut mengangkat tangannya yang sudah dilapisi oleh sebuah senjata. Pembunuh tersebut berpikir, matilah tanpa rasa sakit adalah kebaikan terbesar bagimu.
Bersyukurlah padaku, Kyotian. Tidak, ini terlalu mudah. Aku telah memperoleh informasi sejak pertama kali memasuki kota. Dan aku dapat langsung menemukan apa yang disebut Kyotian. Jelas ada yang mengaturnya untuk mengalihkan target dan membuatku berpikir bahwa Kyotian adalah masternya. Faktanya, Long Kyudao adalah gambaran pria kuat yang dimaksud oleh master. Menyembunyikan jejaknya, melakukan penyelidikan secara diam-diam, dan bertindak secara rahasia. Kyotian ini jelas merupakan alat yang digunakan untuk mengalihkan target pembunuhan. Sungguh penipuan, suatu kebenaran dan kebohongan. Dao berpikir, kenapa tiba-tiba Kyotian melihat ke arah Dao dengan ekspresi seperti itu. Sejak lama aku katakan padamu bahwa kau harus selalu waspada. Dan pembunuh tersebut langsung menebas Dao. Dao bingung apa yang sedang terjadi. Pembunuh tersebut juga bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pembunuh tersebut langsung melarikan diri sambil berpikir. Dirinya tidak menyangka jika akan semudah itu untuk membunuh Dao. Pembunuh tersebut bertanya-tanya, apa yang baru saja dibunuh olehnya bukanlah makhluk berdaging dan berdarah, dan kenapa begitu ringan. Di saat pembunuh tersebut akan pergi, tiba-tiba tangan Kyotian muncul dari belakang pembunuh tersebut. Tangan Kyotian memegang bahu pembunuh tersebut, dan Kyotian langsung menarik pembunuh tersebut kembali ke rumah tuan kota. Melakukan hal yang begitu kejam dan tidak bermoral pada pesuruhku, kepada pengurus rumah tanggaku yang baik, dan kamu masih ingin melarikan diri? Di saat pembunuh tersebut mau mengatakan sesuatu, Kyotian pun langsung menginjak pembunuh tersebut hingga mengeluarkan darah. Aku tidak mengizinkanmu bicara, Saito berkata. Tuan Kyo, senior Long Kyudao, dia... Jangan panik, ini tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, dia berada di tingkat ke-20, jadi tidak mungkin penjaga itu bisa mencegahnya. Adapun Long Kyudao. Dan Dao pun langsung hidup kembali. Dao berkata, ras Mistblade. Kyotian menanyakan apakah Dao tahu tentang ras Mistblade. Tuan Kyo, ras Mistblade adalah ras yang pandai membunuh. Mereka sangat berbakat, tertutup kabut hitam dan dapat dengan mudah bersembunyi di kegelapan. Selain itu, ini adalah bilah tulang alami yang menjadi lebih keras dan bertenaga seiring dengan peningkatan kekuatannya. Bahkan jika rusak, dapat diperbaiki secara perlahan. Kali ini aku sengaja tidak menghentikannya membunuhmu, hanya untuk memberimu pelajaran. Aku sudah katakan kepadamu sejak lama bahwa penting untuk selalu waspada. Tapi kau selalu menasehatiku untuk jangan berpikir terlalu banyak. Tidak banyak orang di dunia ini yang akan menyakiti orang lain tanpa alasan. Ayo katakan padaku, apakah kamu mengenalinya? Apakah kamu punya dendam? Kupikir karena kamu sudah hidup lama, kamu akan bisa melihat orang-orang jahat di dunia ini. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu naif. Untungnya, pembunuh yang datang kali ini memiliki metode dan kemampuan yang buruk. Bagaimana jika seorang pembunuh profesional datang dan langsung menghancurkan kota Liaoning? Kyotian pun terus menginjak pembunuh tersebut. Pembunuh tersebut berpikir, aku salah, aku benar-benar salah. Tidak ada penipuan. Kyotian adalah target pembunuhan yang disebut oleh master. Kekuatannya lebih kuat daripada yang dibayangkan. Dia benar-benar mengatakan bahwa aku bukan pembunuh yang kompeten. Pembunuh profesional apa yang bisa menggunakan kekuatan tempur penuhnya untuk menghancurkan seluruh kota dengan satu tembakan? Itu namanya bukan pembunuhan, sialan. Itu mengamuk. Apakah kau melihatnya? Air mata penyesalan. Dao tidak mengerti dengan apa yang Kyotian katakan. Dao menanyakan apa yang disesali.
Dia menyesal karena dia tidak pandai belajar, dan dia benci karena dia telah mempermalukan reputasi klan pembunuh. Anak yang hilang kembali tanpa uang. Sekarang kamu tahu bagaimana cara bertobat. Aku akan memberimu kesempatan. Pembunuh tersebut mengatakan jika dirinya tidak bermaksud membunuh Long Qiudao sama sekali. Target sebenarnya adalah Qiyou-tian. Dan pembunuh tersebut pun mengakui kesalahannya. Aku adalah pembunuh nomor 1 generasi muda klan Mistblade. Idiot. Dan Qiyou-tian pun langsung menginjak pembunuh tersebut hingga mati. Bahkan ketika kematian sudah dekat, dia terus menipu orang dengan kebohongan dan omong kosong. Benar-benar tidak menghargai kesempatan yang kuberikan kepadamu. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Setelah pembunuh tersebut mati, terdapat sebuah suara yang mengatakan dasar idiot. Dao berpikir, klan Mistblade ini terlalu cepat bicara. Kau boleh memarahi siapa saja, tapi jangan Tuan Qiou. Sungguh, kamu mati dengan bahagia, tapi kitalah yang akan menderita. Cai Tou dan ayahnya berpura-pura tidak mendengar suara tersebut. Sekilas pikiran orang ini tidak sederhana. Ia sengaja menggigit dan membingungkan orang sebelum kematiannya. Itu hanya untuk membuat kita menghancurkan mayat-mayat itu dan menghilangkan jejak-jejak kemarahan, sehingga mengganggu arah penyelidikan kita. Apakah menurut kalian analisaku benar? Tanya Qiyou-tian. Tuan Qiou, analisis Anda masuk akal. Tidak hanya itu, dia mengatakan itu sebelum dia meninggal. Yang jelas berarti dia sengaja membuat Anda marah, hanya untuk menjaga rahasia yang dibawa hilang selamanya. Kita tidak boleh jatuh ke dalam perangkap. Cai Tou kaget dan berpikir, apakah ini baik-baik saja? Senior Long Qiou pantas menjadi orang tua di sebelah Tuan Qiou. Apa yang dia katakan sangat mengenaskan. Tidak, aku tidak boleh ketinggalan. Cai Tou berkata, aku hanya memiliki sedikit pengetahuan. Jika Tuan Qiou tidak mengungkapkan konspirasi tersebut, aku akan tetap berada dalam kegelapan. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Jing Sheng bingung dan berpikir, apa yang terjadi dengan anakku? Dia sudah belajar bicara omong kosong sekarang. Apakah mereka semua membicarakan hal yang sama? Cai Tou mengatakan kepada ayahnya melalui telepati, ayah, tidakkah kamu mendengar bahwa si pembunuh menghina Tuan Qiou sebelum dia meninggal? Ayolah, selama itu bisa menenangkan emosi Tuan Qiou. Katakan sesuatu apa saja. Jing Sheng mengatakan jika dirinya juga berpikir begitu. Tiba-tiba terjadi sebuah hal yang aneh. Qiyou-tian melihatnya dan berpikir, aku tidak ingin melakukannya. Kenapa kau memaksaku? Apa manfaatnya membiarkanku melepaskan penindasanku? Ini adalah aura spesifik dari domain Baihe. Mengapa ada perbuatan tak kasat mata di bawah tanah? Sebaiknya aku mengatur informasi data ini ke dalam sistem di lautan kesadaran. Mengapa aku harus bekerja keras menganalisisnya ketika ada sistem? Dan data tersebut langsung masuk ke dalam lautan kesadaran Qiyou-tian. Wang Cai mulai menerima data domain Baihe dan meminta kepada Qiyou-tian untuk menunggu. Dan tidak lama setelah itu, Wang Cai pun telah menerima data domain Baihe. Qiyou-tian berpikir, sesuai ekspektasi, aku masih kurang pandai membuka indera untuk menerima informasi dari luar. Informasinya terlalu banyak dan membuat kepalaku sakit. Untung ada sistem yang membantu mengelolanya. Qiyou-tian berkata, jika setelah kematian anggota klan Mistblade, sisa kekuatan daging dan darah telah diserap seluruhnya oleh akar pohon Dewa Bunga kuno dan pohon anak Dewa Bunga di kota Louning. Jing Sheng bertanya, mengapa pohon Dewa Bunga kuno? Qiyou-tian menjelaskan, sistem akar pohon suci kalian yang berkembang dengan baik menyebar ke seluruh domain Baihe, terus-menerus menyerap nutrisi dari Realm World ini dan memperkuat dirinya sendiri.
Jika nenek moyang kalian tidak mengambil dahan yang disebut pohon suci ketika masih lemah, menanamnya di berbagai kota, dan bersaing dengannya, klan kalian pasti sudah lama hilang. Pohon Dewa Bunga kuno tidak melindungi kita, klan Dewa Bunga, tetapi merampas keberadaan kita, ucap pikiran Ginseng. Saito berkata, Tuan Kyo, kami sekeluarga sudah diberkati dengan pohon-pohon kuno dan anak-anak pohon sejak kami lahir. Banyak manfaatnya, bagaimana bisa? Jika kamu ingin tahu alasannya, itu gampang. Kyotian memegang tanaman bunga di kepala Cai Tau, dan Kyotian dengan cepat langsung mencabutnya. Ginseng yang panik memberitahu kepada Kyotian, jika bunga di kepala mereka dicabut, maka mereka akan mati. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu, dan sampai jumpa di next video.